tidak usah lagi mengupgrade teknologi kita. Kita sudah siap dari sisi teknologi, dari sisi fasilitas, dari sisi SDM, itu kita sudah siap. Kemudian yang berikutnya dari sisi kualitas. Bio Farma kita sudah kualitasnya global. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Halo sahabat Madania, terima kasih masih berada di program video podcast Ngopi di Parmusi. Kembali kita bersama Pak Iwan yang akan mengupas hal penting terkait dengan vaksin untuk pandemi COVID-19. Pak Iwan bisa jelaskan tentang vaksin untuk virus yang sekarang luar biasa, menghebohkan. Ya, yang sangat menghebohkan itu. Ya betul. Salah satu memang tugas kita yang sekarang yang sekarang sedang kita hadapi adalah salah satunya bagaimana kita punya kewajiban untuk bagaimana menyediakan vaksin untuk mencegah daripada COVID-19 ini. Karena dengan COVID-19 ini kan semua tatanan kehidupan kita berantakan ya. Ya, betul. Ya, semuanya jadi bahkan bukan hanya di kita, kan? bukan hanya di Indonesia, tapi ini adalah seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia berlomba-lomba untuk bagaimana mendapat atau bisa mencegah terkait dengan vaksinasi ini. Dan kita di Bio Farma sudah banyak yang kita lakukan, Kang Jang, terkait dengan pencegahan ini. Di antaranya yang pertama terkait dengan penanganan COVID-19 ini, kita sebetulnya mungkin yang belum orang banyak tahu, kita sudah memproduksi atau menghasilkan sebuah inovasi untuk tes diagnostik untuk tes COVID-19 yang kita kenal dengan swab test. Yang di swab test itu adalah tes konfirmasi atau golden standar untuk tes COVID-19 itu reagennya atau kit diagnostiknya itu adalah sudah kita buat sendiri. Jadi yang selama ini kita import, kita sudah dibuat di Bio Farma. Itu sudah kita buat dan sudah kita launching di Mei yang lalu. Itu sudah banyak menggunakan dari kita. Itu adalah salah satu upaya kita. Kemudian kita juga ada beberapa terkait dengan penanganan COVID ini yang kita lakukan, misalnya diantaranya dengan pengembangan yang kita sebut dengan plasma konvalesen. Plasma konvalesen ini adalah pengobatan dalam tanda petik ya untuk orang yang kritis itu dengan diberikannya antibodi yang dihasilkan dari orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID-19. Itu dengan diambil plasmanya, kemudian diberikan kepada orang yang kritis. Tetapi ini sifatnya tidak bisa massal. Itu diberikan kepada yang kritis. Itu juga kita kerjasama dengan rumah sakit yang cukup ini ya, diantaranya RSPAD dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang sudah kita lakukan terkait dengan pencegahan ini, kita sudah melakukan inovasi terkait dengan pembuatan yang namanya Mobile Lab BSL-3. Mobile Lab ini adalah laboratorium skala BSL-3. BSL-3 itu Biosafety Level 3. Ini adalah lab yang untuk memeriksa COVID-19. Karena kalau memeriksa COVID-19 itu tidak bisa di lab seperti biasa, ruangan seperti ini. Itu harus ruangan tertutup dengan fasilitas dan spesifikasi yang khusus namanya BSL-3. Nah, kita sudah bikin namanya mobile lab, artinya si lab itu bisa mobile kemana-mana. Nah, itu yang sudah kita lakukan dan kita kemarin sudah kita kerjasamakan untuk digunakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Itu juga sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, yakni pengembangan vaksinnya, vaksin COVID-19. Nah, untuk pengembangan vaksin 19 ini kita ada dua strategi yang kita lakukan. Yang pertama yang kita sebut dengan long term strategy. Long term strategy ini adalah
strategi jangka panjang, ya. itu dengan kita melakukan pengembangan dan penelitian itu masuk dalam konsorsium nasional itu yang dipimpin oleh Eijkman. Eijkman itu lembaga biomolekuler dari Eijkman di bawah Kemenristek, kemudian juga dengan Balitbangkes. Nah itu dengan Bio Farma dan beberapa lembaga penelitian lainnya itu khusus meneliti terkait dengan COVID-19 ini, kemudian dikembangkan untuk mendapatkan bibitnya. Itu mereka membuat di Eijkman itu namanya prototipenya. Nanti kalau sudah itu didapatkan, dikasihkan ke Bio Farma, kemudian nanti di Bio Farma akan dilakukan optimalisasi, kemudian dilakukan scale up dan produksi seperti itu. Tapi itu masih memerlukan waktu yang panjang. Kalau lihat timeline-nya, baru prototipenya diserahkan ke kita, kemungkinan itu di Februari 2021. Itu baru bibitnya. Prototipenya. Baru bibitnya, belum kita harus melakukan lagi optimalisasi, kita harus melakukan lagi uji preklinisnya. Kemudian karena sebuah vaksin itu kan itu harus vaksin yang baru ya yang kita buat termasuk COVID-19 ini harus melalui beberapa tahapan uji. Itu yang pertama kita lakukan namanya preklinis. Preklinis itu si vaksin itu harus diujikan terhadap hewan uji untuk melihat dari sisi keamanannya, dari sisi safety-nya. Kemudian kalau di situ lolos, kemudian masuk ke namanya uji klinis fase 1 atau clinical trial phase 1. Nah, itu harus dilakukan di situ terhadap manusia dengan subjek yang relatif sedikit, kurang lebih 50 orang. Nah, di situ untuk melihat apakah vaksin ini safety atau tidak. Safety itu aman tidak, menimbulkan efek samping atau tidak. Berarti butuh relawan gitu ya? Iya, nah itu betul-betul di situ. Nah, kalau di situ sudah lolos, baru masuk ke fase 2. Fase 2, ya uji klinis fase 2 diujikan terhadap subjek yang lebih banyak lagi, 150 sampai 300 orang sampai 250 orang. Nah itu untuk melihat di samping safety-nya tadi, di sini dilihat bagaimana dia imunogenisitasnya, bagaimana dia dosisnya, itu harus yang tepat. Itu di fase 2. Nah preklinis lolos, uji 1 lolos, uji 2 lolos, baru yang terakhir namanya uji klinis fase 3. Itu diujikan terhadap orang yang lebih banyak dan harus multicenter, artinya harus di beberapa tempat. Nah ininya yang harus dilakukan oleh sebuah vaksin. Nah vaksin yang tadi yang long term strategi itu nanti di Bio Farma juga akan dilakukan seperti itu. Nah karena kita berpacu dengan waktu, ini kan berpacu dengan waktu, orang terus berguguran. Kalau tidak salah per hari ini sudah 115.000 yang terinfeksi dan sudah 5.000 lebih yang meninggal dunia di Indonesia saja. Nah makanya di dunia berlomba-lomba untuk mencari bagaimana agar membuat vaksin ini. Nah kita mau tidak mau kita kerjasama dengan siapa partner kita di seluruh dunia secara global yang paling duluan menghasilkan ini. Nah itu yang kita namakan short term strategy. Strategi jangka pendek. Mana sambil kita menunggu yang tadi merah putih, mana untuk mengisi agar kita dapat mendapatkan akses yang lebih dulu terhadap vaksin COVID-19 ini. Nah maka kita mendapatkan karena kita sudah banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian maupun pabrik vaksin, karena kita sudah global selama ini. Ada yang kita juga dibutuhkan oleh orang lain, yang namanya kerjasama kan seperti itu, atau kita yang membutuhkan orang lain. Adalah ini yang namanya untuk short term ini kita menemukanlah ada namanya Sinovac. Sinovac ini memang dari Tiongkok. Nah dia sudah yang pertama lolos di uji klinis fase 1 yang tadi saya ceritakan. Dan dia sekarang sudah lolos ke fase 3. Untuk fase 3 kalau lihat di histori dunia, calon vaksin awalnya itu ada kurang lebih 120-an lebih. 120 ya? Calon kandidat bibit vaksin tadi. Nah, tapi itu berguguran di preklinis. Di preklinis berguguran, tidak lolos. Yang lolos ke fase 1 itu ada kurang lebih 10. Nah, dari fase 1 lolos ke fase 2 itu hanya tinggal 8. Nah, dari 8 ini yang lolos ke fase 3 itu hanya 2.
diantaranya adalah Sinovac ini yang kita kerjasamakan. Ya, Nah pertanyaan sebetulnya, gini, Pak Iwan, ya, ini yang menarik justru kan pertanyaan masyarakat itu kenapa harus dari Tiongkok, ya, kenapa harus dari Cina kan? ya. Kemudian itu kan sudah di fase 3 kan ya, fase 3. Fase ujung. Nah, kerjasama gitu. Itu Ya. kerjasama permintaan dari kita atau memang dari Cina yang menawarkan kerjasama? Ya. Itu tentunya win-win solution, pasti ada kepentingan masing-masing. Ya. Pertama, kenapa kita menggunakan dalam tanda petik ini dari Sinovac dari Cina? Pertama, dari sisi kecepatan, Pak. Yang tadi saya cerita, kita berpacu dengan waktu. Ini yang lolos baru ini. Dan kita harus punya akses untuk mendapatkan dari bibit. jumlah yang tadi, Pak ya? Iya, dari jumlah itu kan tinggal 2 tuh, Pak, yang ini yang sudah lolos. Itu diantaranya adalah yang Sinovac ini. Pertama itu dari kecepatannya, Pak. Kecepatan yang paling duluan, yang paling progres adalah ini. Yang kedua adalah dari sisi teknologi. Teknologi yang kita kembangkan ini adalah jenis vaksin yang namanya inactivated, yang tadi saya sebutkan di awal, jenis-jenis vaksin. Dan teknologi ini adalah teknologi yang familiar yang ada di Bio Farma. Yang kita sudah selama ini untuk difteri, pertusis, tetanus itu kita sudah menggunakan teknologi yang seperti ini. Jadi artinya ketika nanti kita memproduksi di sini, itu kita tidak usah lagi mengupgrade teknologi kita. Kita sudah siap dari sisi teknologi, dari sisi fasilitas, dari sisi SDM, itu kita sudah siap. Kemudian yang berikutnya dari sisi kualitas. Bio Farma kita sudah kualitasnya global, sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia. Nah, Sinovac ini juga vaksinnya yang sudah ada, bukan vaksin yang ini, karena vaksin ini maka tentunya belum diregistrasi ya, belum disertifikasi. Itu sudah ada yang sama, namanya itu prekualifikasi WHO. Vaksin Bio Farma sudah terkualifikasi Badan Dunia. Nah, vaksin yang Sinovac juga sama, itu dari sisi kualitasnya. Jadi dari sisi teknologi, dari sisi R&D, dari sisi quality, dari sisi kecepatan. Kalau ada dari negara lain yang ini mungkin akan menjadi pertimbangan lagi ya. Tetapi ini kan kita berpacu dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya kan sebetulnya untuk di fase 3 ini, kenapa kita di fase 3 gitu ya menginikannya. Ini kan fase 1, fase 2 tuh udah lolos di mereka. Udah lolos ya, sudah lolos. Kan harus melewati preklinis, fase 1, fase 2. Ini yang krusial, fase 1 dan fase 2 itu sudah lolos. Sudah lolos di mereka, dari sisi safety-nya sudah lolos, dari sisi imunogenitasnya juga sudah lolos. Ini fase 3. Fase 3 ini harus dilakukan di multicenter, dan ini bukan hanya di Indonesia saja. Ini paralel dilakukan juga di negara-negara lain, misalnya di Brasil, di Bangladesh, di Turki juga dilakukan, termasuk juga sekarang di Indonesia. Nah, yang kedua benefit yang kita dapatkan, kita kan berarti akan menjadi orang yang dari sisi kan fase 3 itu tujuannya adalah untuk efikasi. Efikasi itu untuk melihat efektivitas dari vaksin itu apakah menimbulkan proteksi, menimbulkan kekebalan atau tidak. Nah, benefit yang kita dapatkan kalau dengan uji klinis fase 3 di Indonesia dan nanti kita berhasil, itu berarti vaksin ini betul-betul efektif untuk orang Indonesia. Artinya betul. dari sisi efektivitasnya, dari sisi efikasinya itu betul-betul kita mendapatkan jaminan bahwa ini adalah bisa dipakai di Indonesia. Efikasi itu kan untuk bahwa dia akan menimbulkan protektif, menimbulkan kekebalan terhadap tubuh kita, dan itu minimal harus 50% keberhasilannya itu. Nah, itu juga salah satu benefit yang kita dapatkan. Belum lagi tentunya kita mendapatkan akses untuk mendapatkan bibit itu yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma seperti itu. Dan bisa jadi mudah-mudahan kalau ini berhasil, ini adalah bisa jadi yang di awal atau pertama di dunia akan kita mendapatkan. Nah, dan Bio Farma nanti yang akan memproduksinya tentunya ya, yang akan memperbanyaknya. Dan ini adalah beberapa benefit atau keuntungan yang bisa dapatkan dari sana. Kemudian dari sisi keberhasilan dan tidaknya, yang namanya pengujian, yang namanya uji itu memang ada resiko kegagalan juga ada. Tapi dari sisi kegagalannya kita
kalau dari saintis saya melihatnya tidak terlalu membahayakan bagi ini, karena yang akan dilihat nanti kan apakah timbul kekebalan atau tidak, kan hanya itu. Karena efikasinya untuk safety-nya tadi sudah terlewati. Sehingga kita pun ya memang berharap, kita tidak bisa menjamin juga 100% nanti ini berhasil. Cuman dari pengalaman kita selama ini, kalau di fase 3 biasanya kita jarang sekali gagal, tidak pernah kita gagal. Nah, mudah-mudahan untuk yang ini juga, meskipun yang namanya go or no go gitu kan, pasti tentu ada. Artinya kegagalan juga kita bisa saja terjadi gitu kan. Nah, seperti itu Kang ininya. Jadi kenapa kita memilih ini, dan saya paham dengan kenapa harus dari Cina, kenapa harus dari Tiongkok gitu kan. Yang itu tadi saya pertimbangannya itu tadi. Tetapi bagi kami yang ada di Bio Farma gitu kan, kita melihatnya dari sisi saintis dan dari sisi kemanfaatan. Itu saja untuk kemanusiaan. Kalau memang ada misalnya tagline atau jargon ya di kita, kan ada tuh kan utlubul ilmi walau bisin ya. Ada kan disebutkan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jangan-jangan ini salah satu yang sudah diprediksikan gitu ya. Artinya kebaikan ada di mana-mana. Seperti halnya sama kejelekan ada di mana-mana. Terkait sains, terkait teknologi, ya kita sangat open, terbuka dari kerjasama dengan siapapun, dan memang selama ini bukan hanya dengan Cina saja, kita dengan manapun kita terbuka. Yang penting kita bagaimana mendapat teknologi yang cepat, mendapat benefit yang cepat, itu yang kita inikan, yang kita lakukan seperti itu Kak. Pak Iwan, uji klinis fase 3 itu diperkirakan bulan apa, dan untuk berhasil tidaknya itu terprediksi berapa bulan dari waktu itu? Ya. Insya Allah ini Kang, ini kebetulan nih saya sekarang lagi di sini. Ini kita minggu depan atau ini tuh sudah mulai untuk melakukan uji klinis. Jadi kurang lebih tanggal 11 atau tanggal 14 kita akan sudah mulai uji klinis. Yang melakukan uji klinis itu harus lembaga yang independen, bukan Bio Farma. Bukan Bio Farma. Yang melakukannya di lapangan itu dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Unpad. Dengan kalau kita dari sisi produknya, tanggung jawab untuk produknya. Yang melakukan uji klinisnya itu harus lembaga independen. Kalau saya yang melakukan, Bio Farma yang melakukan, nanti dibagus-baguskan, gitu kan? Jadi bagus. Ya. Makanya ini yang melakukan harus lembaga independen yang memang terkualifikasi secara regulasi. Tentunya adalah nanti yang diawasi terus oleh Badan POM yang mengawasi untuk obat dan makanan ya. Itu harus tentunya dengan Badan POM diawasinya. Nah, itu nanti akan kita lakukan pada Agustus ini. Mudah-mudahan di minggu depan ya kita sudah mulai. Nah, itu akan dimonitoring selama 6 bulan kan. Selama 6 bulan artinya kita sekitar bulan Februari 2021 itu baru akan selesai dari uji klinis uji klinis fase 3 ini. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan produksi secara massal. Nah, untuk produksi ini Bio Farma memang punya kapasitas. Kalau kapasitas kita sendiri kan, kapasitas produksi untuk vaksin ini, kemampuan kita itu memang ada 1 miliar dosis, 2 miliar dosis per tahun. Tetapi itu kan untuk semua vaksin, keseluruhan vaksin yang tadi saya sampaikan, beberapa vaksin. Nah, kan vaksin lain juga harus tetap dilakukan, karena tidak mau kita fokus kepada COVID, nanti timbul yang lain jadi masalah gitu. Ya, jadi pandemi lagi yang lain, ini jadi masalah baru. Jangan sampai kita mengabaikan vaksinasi yang sudah berjalan, fokus ke sini nanti jadi masalah. Ini pun harus tetap kita lakukan, sehingga untuk kapasitas khusus dedicated untuk COVID-19 ini, kita untuk tahap pertama kita akan dedikasikan 100 juta dosis yang akan kita maksimalkan menjadi 250 juta dosis. Itu sesuai dengan kapasitas kita yang didedikasikan untuk COVID-19 ini. Seperti itu sekitar di bulan apa atau tahun berapa itu bisa sampai 250? Kita mulai 250, kita mulai produksi itu di kalau ininya Q1 2021 berarti sekitar
kuartal 1 Kuartal lah 1 ya, 2021 April itu gitu ya, ya. itu kurang lebih di situ kita ya akan mulai produksi secara massal kalau yang ini betul-betul itu semuanya berjalan dengan lancar gitu kan, dan mudah-mudahan ini ya menjadi tonggak sejarah ya, kita semuanya berharap untuk mendapat vaksin sehingga kita bisa normal lagi lah gitu. Iya, amin. Itu Amin. Nah itu memang yang kita sangat membutuhkan sekali, Ya. bukan hanya Indonesia, tentu Ya. di level dunia juga. Betul. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.